Silakan. Assalamualaikum Abah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nak tanya pasal rukun iman percaya pada hari kiamat tu. Kalau pada diri, pada makrifat macam mana Abah? Iya. Ya, makrifatnya sama. Artinya kiamat syariat seperti alam dunia hancur, kan? Seperti itu, dunia beserta isinya hancur. Gunung-gunung berterbangan seperti kupu-kupu, hancur semuanya. Bumi mengeluarkan isi perutnya, hancur dunia beserta isinya. Kalau secara lahiriah, disebut kiam tadi, kiam mati tadi, artinya matinya iman. Matinya iman adalah kiamat yang terjadi pada diri. Sebut kiamat tadi. Kiamat itu ada yang kiamat besar, ada kiamat kecil, kiamat sugra, kiamat kecil, kiamat kubra, kiamat yang besar. Di mana hilangnya iman pada diri itu kiamat yang terbesar pada diri kita. Karena iman itu nikmat pemberian Allah. Jadi iman itu anugerah pemberian Allah sebenarnya. Jadi iman itu nikmat pemberian Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang terbesar adalah di dalam iman itu ihsan. Melihat dan menyaksikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi neraka tadi pada diri seperti apa? Sakit pada batang tubuh, ya kiamat sugra. Nah, terima kita tidak sakit yang diderita batang tubuh tadi. Tentu kita harus terima. Karena ini sudah ketentuan qada dan qadar Allah. Jadi hilangnya iman itu kiamat yang besar. Kada ada lagi iman di diri kita. Nah, kiamat sudah. Kalau sudah tak ada iman, apa lagi yang mau dikata? Kalau sudah hilang iman, tak ada lagi harapan surga pun tak ada lagi. Orang yang hilang iman tak ada lagi. Hilang iman, artinya mensekutukan Tuhan. Jadi segala sesuatu peristiwa yang terjadi pada diri, kegoncangan diri, kegoncangan jiwa. Jiwa tergoncang karena harta benda misalnya hilang, orang yang kau cintai meninggalkanmu. Kiamat diri nih, kiamat yang kecil tadi. Tapi kalau sudah Tuhan meninggalkan dirimu, artinya iman tak ada lagi. Wah, ini kiamat yang besar. Jadi hancurnya segala sesuatu, bentuk tubuh, perasaan, nyawa, pengakuan diri tadi hancur. Itulah yang disebut kiamat. Kiam. Matinya hati, matinya tubuh, matinya nyawa, matinya akuan diri. Artinya keras kepala diri kita, merasa diri kita kuasa. Artinya tadi tubuh, kiamat tadi, matinya tubuh di dalam menyembah Allah Subhanahu wa taala. Matinya tubuh pada iman. Matinya iman pada hati tadi, sehingga hati itu keras seperti batu, tidak bisa melihat dan menyaksikan Allah. Begitu juga nyawamu tadi mati, matinya nyawa. Kematian tadi maksudnya jiwa yang tergoncang. Nyawa tadi ialah jiwa, sama saja. Jadi kiamat yang besar, kiamat yang kecil. Jadi kiamat yang besar adalah hilangnya iman pada diri seorang saleh. Hilang iman. Kalau sudah hilang iman, apa ada lagi? Bencana yang didapat oleh diri tadi. Kiamat yang nyata. Iya, kiamat yang nyata. Orang yang hilang iman itu kiamat. Terjadi kiamat pada dirinya tadi. Kalau hancur dunia ini, wallahu alam kapan waktunya tadi. Cuma kiamat yang terjadi pada batang diri pasti terjadi. Kehancuran tadi. Pasti hancur segala sesuatu selain daripada Allah.
Yang kekal abadi hanyalah Tuhan. Segala sesuatu selain daripada Allah pasti kiamat, pasti hancur, pasti binasa, pasti lebur. Nah, maksudnya tadi hanya daripada Allah saja yang tidak hancur, yang tidak lebur. Hanya daripada wujud zat Allah saja yang tidak mengalami daripada kehancuran tadi. Selain daripada Allah akan binasa. Hanya zat Allah saja yang maha kekal abadi. Jadi diri tadi seperti tadi beristinja, bersihkan. Bila ada selain daripada Allah, bersihkan tadi. Karena yang tidak hancur atau tidak mengalami kehancuran adalah daripada wujud zat Allah saja. Jadi hanya daripada wujud zat Allah saja, karena zat Allah itu kekal abadi, tidak hancur tadi. Jadi kiamat itu penghancuran segala alam, segala sesuatu, apapun itu tadi sifatnya hancur, lebur. Nah, karena yang namanya kiamat itu tak ada satupun yang tersisa, hancur alam ini. Yang ada tuh hanya daripada Tuhanmu yang kekal abadi tadi. Nah, jadi penghancuran global, penghancuran secara besar-besaran tadi, secara menyeluruh kepada diri tadi dinamakan kiamat. Hancurnya tubuh, hati, nyawa, sir, akuan diri tadi hancur. Itu yang disebut kiamat. Setelah kiamat tentu kita mengalami namanya kematian. Nah, setelah kiamat tadi tentu zat yang mulia, yang agung lah yang ada. Karena zat Allah saja yang tidak hancur. Nah, jadi maka kata Rasul, matikan dirimu sebelum engkau mati. Orang mati tak lagi mengalami kiamat, tak lagi berpengaruh kiamat pada diri. Yang berpengaruh itu ketika kita hidup, kiamat terjadi. Tak usah kiamat, tsunami saja berpengaruh pada diri tadi. Tetapi bagi orang mati apalagi, walaupun tsunami apapun tak ada memberi dampak apapun kepada diri tadi. Nah, jadi yang tidak hancur hanyalah zat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha kekal abadi tadi. Kalau es batu kan bentuk rupa gini. Kalau dia jatuh nanti lunglai pecah es batu, cair juga, kembali ke air juga. Mungkin itu sama dengan pertanyaan siapa kemarin, Pak Heri ya. Nah, tentang kiamat. Nah, kiamat pada diri tadi. Nah, jadi jagalah diri daripada wilayah Allah. Nah, jaga Bang Sarif diri itu jangan sampai keluar daripada wilayah Allah. Perintah dan larangan. Jangan sampai daripada keluar daripada wujud dan zat Allah. Jadi jangan sampai keluar daripada adanya Allah, daripada wujudnya Allah. Dan pedomannya jangan sampai keluar dari perintah dan larangan Allah. Pertama wujudnya, kedua zatnya, yang ketiga jangan pernah engkau keluar daripada perintah dan larangan Allah tadi. Tetaplah istiqomah di dalam wilayah Allah, yaitu perintah dan larangan. Jadi kalau hendak aman, sentosa, tempat yang paling aman, tempat yang paling sejahtera tidak lain daripada Baitullah, rumah Allah. Tidak ada tempat yang lebih aman, yang lebih sejahtera selain daripada rumah Allah disebut Baitullah. Itu tempat yang paling aman. Maka masuklah di sana diri tadi. Nah, masuk diri tadi. Nah, karena itu yang tempat yang paling aman. Nah, jauh daripada kegoncangan kiamat tadi. Nah, jauh daripada kegoncangan kiamat. Masuk di sana. Kalau pada hendak kiamat diri tadi. Karena tempat yang paling aman, tak bisa disentuh oleh segala musibah dan lain sebagainya, ya masuk di sana. Musibah tadi berupa alam ataupun lainnya tadi. Jadi tempat yang paling aman untuk diri kita adalah Baitullah. Masuklah engkau di dalam rumah Allah. Wow. Tapi kalau Baitullahnya dikunci orang, mana? Mungkin di luar ya. Nah, di luar tak masuk
kategori berlindung di rumah Allah, dalam Baitullah. Nah, tentu harus masuk ke dalam Baitullah. Ya Bang Muhammad Syarif, nah jadi yang dijaga tuh iman. Nah, jangan sampai hilangnya iman. Nah, kalau hendak aman dari itu segala sesuatu, huru-hara, bencana pada diri tadi, maka cepat-cepatlah engkau berlindung masuk dalam rumahnya Allah atau istana kekuasaan Allah. Karena tidak ada tempat yang lebih aman dan nyaman selain daripada Baitullah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kalau kiamat secara lahiriah sudah tahu tadi. Nah, yang namanya kiamat di dunia makin tua, Basari. Dunia yang kita bawa makin hari makin tua, dia akan mengalami kiamat, habis masa aktifnya tadi. Jantung akan berhenti bekerja, pembuluh darah nanti akan pecah dan lain sebagainya, dia akan berhenti. Alat-alat organ di batang tubuh dia akan berhenti. Ini maksudnya kiamat. Jantung, paru-paru, ginjal, otak, termasuklah alam pada diri tadi dalam wujudnya. Nah, ini yang mengalami yang namanya kiamat tadi, kematian daripada organ tubuh, kematian daripada organ daripada diri manusia. Nah, mungkin secara lahiriah begitu tadi, secara syariat. Kemudian hatinya, nah nyawanya tadi akan mengalami kegoncangan tadi. Nah, ini yang dinamakan kiamat. Perasaannya tak karuan lagi dan lain sebagainya, ini juga kiamat. Namun kiamat yang terbesar tadi adalah hilangnya iman di diri seorang saleh. Tak ada lagi iman. Nah, lantaran mensekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala sesuatu.